Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Zaratul Hayat, NIM 19.123. Di sini saya akan menceritakan sejarah tentang tokoh ekonomi yang sangat berpengaruh, yaitu John Maynard Keynes. John Maynard Keynes adalah salah satu tokoh yang berpengaruh dalam ilmu ekonomi dan bagaimana pemikiran ekonomi Keynes telah banyak membawa perubahan di bidang ilmu ekonomi. Pemikiran-pemikirannya menjadi dasar mazhab ekonomi Keynesian dan semua turunannya. Ia lahir pada 5 Juni 1883 di Cambridge, Inggris. John Maynard Keynes merupakan putra dari seorang ekonom yang bernama John Neville Keynes. John Maynard Keynes terlahir dari keluarga yang tergolong hidup berkecukupan. Keynes mendapatkan gelar BA pada tahun 1905 dan mendapatkan gelar MA pada tahun 1909. King's College Cambridge merupakan alma mater dari Keynes. Di Cambridge, Keynes banyak dipengaruhi oleh ekonom Alfred Marshall. Marshall yang menganjurkan Keynes untuk mengubah minat akademiknya dari matematika dan teori klasik beralih menjadi politik dan ekonomi. Di Cambridge juga, Keynes mengenal berbagai perkumpulan penting untuk penulis dan jurnalis. John Maynard Keynes menggeluti berbagai profesi seperti jurnalis, ahli keuangan, dan ekonomi. Setelah menamatkan pendidikannya, John bekerja sebagai pegawai pemerintah di Whitehall. Setelah itu, John Maynard Keynes kembali ke kampus untuk mengajar ilmu ekonomi hingga tahun 1915. Karena dampak Perang Dunia ke-1, Keynes kembali menjadi pegawai pemerintah di bidang pembendaharaan. Keynes wafat pada 21 April 1946 di Sussex di usia 62 tahun. Tahun 1937, ia sempat mengalami serangan jantung. 2 tahun setelah mendapatkan serangan jantung, Keynes kembali mengajar di Cambridge meskipun dalam kondisi kesehatan yang belum sepenuhnya pulih. Keynes pertama kali mengemukakan teori Keynesian secara resmi pada tahun 1936 dalam bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money. Buku ini mampu menjelaskan penyebab terjadinya depresi ekonomi besar-besaran yang tidak berhasil dijawab oleh metode klasik dan neoklasik. Pada intinya, teori Keynes mengatakan bahwa permintaan agregat diukur sebagai jumlah pengeluaran rumah tangga, bisnis, dan pemerintah merupakan kekuatan pendorong terpenting dalam ekonomi. Teori ini beranggapan bahwa konsumsi yang dilakukan oleh seseorang akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada suatu perekonomian yang sama. Dalam kata lain, apabila seseorang membelanjakan uangnya, ia membantu meningkatkan pendapatan orang lain. Siklus inilah yang terus berlanjut dan menjaga perekonomian berjalan secara normal. Ketika terjadi kemunduran ekonomi global tahun 1929-an, masyarakat secara alami bereaksi dengan menahan belanja dan uangnya. Berdasarkan teori Keynes, reaksi tersebut justru menyebabkan berhentinya siklus perputaran uang sehingga mengakibatkan lumpuhnya perekonomian. Lebih lanjut, Keynes menegaskan bahwa sektor ekonomi swasta atau pasar bebas tidak memiliki mekanisme penyeimbangan sendiri sehingga tidak selalu menghasilkan ekonomi yang efisien. Oleh karena itu, para ekonomi Keynesian membenarkan intervensi pemerintah melalui kebijakan publik yang bertujuan untuk mencapai ketenagakerjaan dan stabilitas harga. Kebijakan publik ini antara lain kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter itu fokus pada kontrol pemerintah terhadap ketersediaan uang. Terlalu sedikit uang itu dapat menghambat aktivitas ekonomi, namun terlalu banyak uang juga akan mengakibatkan adanya inflasi. Salah satu solusi kebijakan moneter adalah melalui bank sentral yang menentukan suku bunga sektor perbankan. Sementara itu, kebijakan fiskal mengatur tentang pengeluaran pemerintah dan kebijakan anggaran pajak. Pada dasarnya, dua kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat melalui naiknya permintaan, berkurangnya pengangguran, dan penurunan deflasi. Contohnya, penurunan suku bunga perbankan dapat menarik masyarakat untuk dapat meminjam uang dan mendorong konsumsi. Bermula pada tahun 1929, Amerika Serikat mulai mengalami depresi hebat yang kita kenal sebagai The Great Depression. Resesi yang terjadi telah memasuki fase yang sangat buruk pada salah satu yang terburuk yang pernah dialami oleh manusia.
Depresi telah menyebabkan terjadinya peningkatan pengangguran secara dahsyat, yaitu sekitar seperempat angkatan kerja menganggur atau mencapai 13 juta pada tahun 1933. Output Amerika juga menurun sebanyak 27% dibandingkan tahun 1929. Ekonomi klasik memandang bahwa perekonomian dapat mengoreksi dirinya sendiri. Contohnya saat pengangguran terjadi akan menyebabkan upah menurun. Pasca upah menurun, peningkatan tenaga kerja akan terjadi kembali. Sayangnya, selama masa depresi hal tersebut tidak terjadi. Saat depresi ekonomi yang hebat pada awal abad ke-20, konsep ekonomi klasik tidak banyak membantu mengatasi depresi yang terjadi. Hadirnya pemikiran Keynes menjadi alternatif pemikiran ekonomi yang mengatasi depresi ekonomi yang terjadi pada saat itu. Dari sinilah sejarah lahirnya makroekonomi atau ekonomi makro banyak didasari dari pemikiran ekonomi Keynes. Salah satu tongkat penting dalam sejarah ilmu ekonomi yaitu pada tahun 1936, Keynes mengungkapkan konsepnya terkait ketenagakerjaan, bunga, dan uang. Konsep Keynes memberikan alternatif penjelasan tentang peristiwa ekonomi yang membingungkan pada masanya. Keynes memandang bahwa tenaga kerja tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh harga dan upah, melainkan dipengaruhi oleh tingkat output agregat. Selain itu, Keynes juga menekankan akan pentingnya peran pemerintah untuk intervensi perekonomian. Kebijakan pemerintah dipandang dapat mempengaruhi tingkat tenaga kerja. Konsep yang diungkap Keynes ini berhasil membantu negara keluar dari depresi yang saat itu terjadi. Keynes berpendapat bahwa permintaan agregat yang tidak memadai dapat menyebabkan periode pengangguran yang tinggi dan berkepanjangan. Output barang dan jasa suatu perekonomian adalah jumlah dari 4 komponen: konsumsi, investasi, pembelian pemerintah, dan ekspor neto. Setiap peningkatan permintaan harus datang dari salah satu dari 4 komponen ini. Tetapi selama resesi, kekuatan yang kuat sering mengurangi permintaan karena pengeluaran turun. Sebagai contoh, selama krisis ekonomi, ketidakpastian sering mengikis kepercayaan konsumen, menyebabkan mereka mengurangi pengeluaran mereka, terutama untuk pembelian seperti rumah atau mobil. Pengurangan pengeluaran oleh konsumen ini dapat mengakibatkan pengeluaran investasi yang lebih sedikit oleh bisnis, karena perusahaan menanggapi melemahnya permintaan untuk produk mereka. Hal ini menempatkan tugas pentingnya output di pundak pemerintah. Menurut ekonomi Keynesian, intervensi negara diperlukan untuk memodernisasi boom and bust dalam kegiatan ekonomi atau dikenal sebagai siklus bisnis. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai kehidupan John Maynard Keynes. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.